Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Mas Bahdi, dimana video kali ini teman-teman, saya akan memberikan informasi terkait beberapa pertanyaan teman-teman kita. Apakah tenaga honorer itu mendapatkan THR dan gaji 13 seperti teman-teman yang ASN? Nah, sebenarnya saya sudah pernah memberikan informasi ini teman-teman, dimana pada peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 bahwa tenaga honorer atau non ASN itu mendapatkan THR dan gaji 13. Nah, kali ini saya kembali memberikan informasi kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami. Jadi simak video ini sampai selesai sehingga teman-teman itu tidak salah memahami informasi yang kami berikan. Namun sebelum kita lanjut, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman yang baru menemukan channel kami, yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terupdate dari channel kami. Oke teman-teman, kita langsung saja, dimana judul informasi ini adalah daftar honorer pegawai non ASN yang dapat THR 2023 dan gaji ke-13, dimana cek peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023. Kata siapa honorer tidak dapat THR 2023 dan gaji ke-13? Beredarnya isu yang menyatakan bahwa tenaga honorer tidak dapat THR dan gaji 13 ternyata masih menimbulkan pertanyaan. Sama teman-teman, ini juga banyak ditanyakan oleh teman-teman kita, bahkan di tempat saya kerja juga banyak teman-teman honorer yang bertanya. Kita lanjut. Pasalnya Presiden Jokowi telah menandatangani peraturan pemerintah atau PP nomor 15 tahun 2023 yang mengatur tentang THR dan gaji ke-13 tahun 2023 baru-baru ini. Dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 tersebut, maka terdapat beberapa kategori honorer pegawai non ASN yang tercatat mendapatkan THR dan gaji ke-13 pada tahun 2023. Mari kita cek PP 15 tahun 2023 yang dikeluarkan oleh pemerintah berikut ini. Dijelaskan dalam pasal 2 PP nomor 15 tahun 2023 bahwa pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Jadi gaji 13 itu adalah tunjangan hari raya tahun 2023 kepada beberapa komponen, yaitu aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan. Yang mana maksud dari tunjangan diberikan THR dan gaji ke-13 adalah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Dalam hal ini yang dimaksud dengan aparatur negara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah PNS dan calon PNS. Yang kedua adalah P3K, dan yang ketiga adalah prajurit TNI, yang keempat anggota Polri, dan yang kelima adalah pejabat negara. Lantas bagaimana dengan honorer dapat THR 2023 dan gaji ke-13? Apakah ada ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023? Oke, jadi ini intinya teman-teman. Dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 dijelaskan bahwa ternyata terdapat beberapa golongan pegawai non ASN yang berhak untuk mendapatkan THR dan gaji ke-13. Diterangkan dalam pasal 3 huruf J PP nomor 15 tahun 2023 bahwa honorer pegawai non ASN
berikut ini berhak untuk mendapatkan THR dan gaji ke-13 pada tahun 2023, yaitu yang pertama adalah pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah. Ada pegawai non-ASN yang bertugas pada lembaga non-struktural. Ada pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan badan layanan umum daerah. Terus ada juga pegawai non-ASN yang bertugas pada lembaga penyiaran publik dan pegawai non-ASN yang bertugas pada perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negara baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal honorer dapat THR 2023 dan gaji ke-13, pegawai non-ASN tersebut harus memenuhi persyaratan, di mana pertama, honorer pegawai non-ASN tersebut harus warga negara Indonesia. Terus yang kedua adalah honorer pegawai non-ASN tersebut harus pada saat peraturan pemerintah ini diundangkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama setahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja. Terus, honorer pegawai non-ASN tersebut harus memenuhi pendanaan belanja pegawainya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara belanja daerah atau APBD. Dan honorer pegawai non-ASN tersebut harus diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan atau telah mendatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun apabila ternyata pegawai non-ASN aparatur sipil negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama setahun, maka tunjangan hari raya dan gaji 13 dapat diberikan apabila telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan hari raya atau gaji ke-13, di mana dan juga telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya atau gaji 13 oleh pejabat pembina pegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di mana demikianlah informasi lengkap yang mengenai daftar honorer pegawai non-ASN yang dapat THR 2023 dan gaji ke-13 berdasarkan PP nomor 15 tahun 2023. Nah, dari informasi yang saya berikan teman-teman, mungkin teman-teman masih ada yang bingung. Ini saya coba sederhanakan. Jadi untuk honorer atau non-ASN itu mendapatkan THR dan gaji ke-13 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023. Di mana diterangkan di dalam peraturan pemerintah itu teman-teman, diterangkan pada pasal 3 huruf J nomor 15 tahun 2023 bahwa honorer pegawai non-ASN berhak untuk mendapatkan gaji ke-13 pada tahun 2023. Di mana tadi yang dimaksud dari pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah, jadi dia harus bekerja di instansi pemerintah. Ada pegawai non-ASN yang bertugas pada lembaga non-struktural. Nah, itu masuk teman-teman. Ada pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Itu juga masuk. Jadi tenaga non-ASN ini masuk seperti itu. Nah, terus ada pegawai non-ASN yang bertugas pada lembaga penyiaran publik. Nah, ada pegawai non-ASN yang bertugas pada perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016. Nah, yang paling penting teman-teman, dalam hal honorer dapat THR 2023 dan gaji ke-13, itu honorer tersebut harus memenuhi persyaratan. Jadi ada syarat teman-teman itu bisa mendapatkan gaji 13 dan juga THR. Di mana yang pertama, honorer pegawai non-ASN tersebut harus warga negara Indonesia. Terus honorer pegawai non-ASN tersebut
pada saat peraturan pemerintah tadi PP nomor 15 tahun 2023 itu diundangkan, di mana teman-teman itu sudah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus, tidak pernah berhenti, paling singkat selama masa kerja 1 tahun sejak ditetapkannya peraturan itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah masa kerjanya setahun dan terus peraturan pemerintah itu diundangkan, maka teman-teman itu berhak mendapatkan THR. Jadi paling singkat selama setahun. Jadi kalau teman-teman 2 tahun, 3 tahun, nah itu otomatis sudah dapat. Tapi kalau misalnya teman-teman baru 9 bulan atau 11 bulan, nah itu kemungkinan besar tidak dapat karena memang disyaratkan wajib paling singkat kerja selama setahun. Terus teman-teman tenaga honorer diberikan upah itu berdasar dari anggaran pendapatan belanja negara APBN dan juga APBD. Jadi dia instansinya pemerintah, jadi bukan swasta kalau dari penjelasan ini, teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman persyaratannya. Syarat teman-teman itu bisa mendapatkan gaji THR dan gaji ke-13. Jadi tidak semua tenaga honorer itu bisa mendapatkan THR ini, teman-teman. Jadi dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 itu sudah dijelaskan di mana tenaga honorer yang dimaksud untuk mendapatkan THR. Pada intinya tenaga honorer atau non-ASN itu mendapatkan THR dan gaji ke-13 diatur, jadi dasarnya diatur pada peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin sekian informasi yang sempat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sudah berikan informasi ini, dan terima kasih sudah menonton video ini, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.